Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zikri Hibatullah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan mereview materi ilmu rijalul hadis dan keterkaitannya dalam suatu perkara. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu ilmu rijalul hadis. Pengertian ilmu rijalul hadis yaitu sebuah ilmu yang mencoba mempelajari dari perawi hadis aspek kedobitan dan keadilannya yang nanti berimbas pada periwayatannya dari perawi tersebut dapat diterima atau ditolak. Urgensi dari ilmu rijalul hadis. Seorang peneliti haruslah memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu rijalul hadis untuk dapat menyimpulkan kredibilitas seorang rawi dalam menentukan kualitas sebuah hadis dan apakah hadis yang diriwayatkan dapat diterima atau tidak. Sejarah perawi hadis sudah muncul sejak zaman Nabi. Namun karya yang spesifik mengumpulkan nama perawi hadis dilihat dari aspek jarah dan ta'dil muncul pada abad ke-2 Hijriah, yaitu ada Al-Lais bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, Walid bin Muslim, dan lain-lain. Perkembangan ilmu rijalul hadis, yang mana pada masa itu telah dimulai usaha untuk membukukan kitab rijalul hadis yang isinya baik memaparkan biografi penulis maupun penilaian perawi hadis. Pembukuan ini dilakukan karena sebelumnya masih berbentuk catatan-catatan pribadi yang tersebar di seluruh masyarakat Islam, yang mana cakupan dari kritik hadis ini tentunya berbeda pada setiap ulama dalam prinsip objektivitasnya dalam menilai. Namun ulama hadis sependapat bahwa ada dua hal yang perlu diteliti pada pribadi periwayat hadis, yakni satu keadilan dan dua kedobitan. Sedangkan untuk penerapannya, di sini saya memilih topik mengenai celana cingkrang. Di sini fenomena menarik berkenan dengan meme. Terdapat meme hadis tentang celana cingkrang yang sangat mudah dijumpai dalam media sosial. Pada kenyataannya sudah banyak kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait fenomena meme yang bertebaran di media sosial. Sementara itu, seperti yang kita tahu, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun diamnya beliau terkait peristiwa tertentu yang beliau saksikan. Istilah celana cingkrang digunakan untuk menunjuk pada pakaian yang biasanya tidak sampai menutupi seluruh kaki, misalnya hanya sampai pertengahan betis atau sedikit lebih tinggi dari mata kaki, namun tidak setinggi lutut. Pengertian cingkrang ini merupakan bentuk terbalik atau antonim dari istilah isbal yang biasa dipakai dalam bahasa agama secara sederhana merujuk pada definisi menurunkan, memanjangkan, atau membentangkan pakaian sampai melewati mata kaki. Dalam berbagai media sosial, meme hadis celana cingkrang disajikan dengan beberapa tipe narasi yang berbeda-beda antara lain. A. Muslim keren itu nggak isbal. B. Ngapain malu? Mereka yang pakai paha aja gak malu. Nah, kita cuma dinaikin sedikit. Bukan apa-apa sih sob, celana aneh kayak gini soalnya aneh ngeri. Masuk neraka aja sob, kain yang panjang di bawah mata kaki tepatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari ayat 5787. Dengan hadis ini ditandai bahwa tidak dapat diragukan lagi akan jar, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah diakuinya kesahihannya. D. Isbal tapi ngaku tidak sombong.
Anda bohong. Padahal isbal merupakan bentuk kesombongan. Dari Jabir bin Sulaim bahwa Rasulullah bersabda, jauhilah isbal olehmu, karena itu tergolong kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad sahih. Narasi pertama dan kedua dan ketiga dan seterusnya menunjukkan celana dengan ujung di atas mata kaki. Semuanya memuat pesan tentang larangan isbal dengan deskripsi dan narasi yang sedikit berbeda. Namun perlu diketahui bahwa kalaupun di dalam beberapa hadis ada menyebutkan jenis pakaian tertentu, misalnya sarung, celana, dan lain-lain, itu hanya contoh yang bersifat sosiologis dari sebuah pakaian yang biasa dikenakan oleh masyarakat Arab waktu itu. Artinya, itu tidak dapat dipikul rata untuk semua wilayah dunia. Secara pemahaman konseptual dan segi penafsiran, persoalan isbal ini melahirkan 3 pendapat di kalangan ulama: haram, makruh, dan boleh. 2 pendapat yang terakhir, yaitu makruh dan boleh, merupakan pendapat yang dipilih oleh mayoritas menganut mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Bagi penganut mazhab ini, alasan pelarangan isbal adalah kesombongan, sehingga apabila alasan pelanggaran sebab sombong tersebut hilang, maka secara otomatis larangan pun hilang. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya dapatkan berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.